فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل Sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa Sidodadi Asri atau yang mewakili. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa Margodadi, Bapak Noven Fahri yang sempat hadir pada kesempatan malam hari ini. Yang saya hormati Bapak Sukimin atau Mas Ian. Yang saya hormati Ketua Ngopi Wilayah Makassar, Karanganyar, dan juga Ketua Yayasan Ahyar Madani. Dan juga yang saya hormati para tokoh masyarakat, tokoh agama, para ulama yang sempat hadir pada kesempatan malam hari ini, dan juga saudara-saudaraku, bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah Allah mudahkan langkah kakinya untuk datang hadir pada majelis yang kita cintai ini. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini kita semua diberikan kesehatan, diberikan kesempatan, dan dimudahkan untuk melangkahkan kaki. Ada yang dari Natar, ada yang dari Jatimulyo, ada yang dari Karanganyar, Margodadi, Margomulyo. Kita satukan, kita dipertemukan di Desa Sidodadi Asri ini, di kediaman Bapak Sukimin atau Mas Ian ini, dalam sebuah naungan atau sebuah komunitas silaturahmi, yaitu ngobrol perkara iman. Perlu kami sampaikan kepada saudara-saudaraku, mungkin di Desa Sidodadi Asri ini adalah kali pertamanya bahwa komunitas ini adalah komunitas silaturahmi. Kami bukan sebuah golongan atau aliran, Pak, bukan organisasi agama juga bukan, tetapi kami adalah komunitas yang background kami dari satu orang ini adalah ada yang dari Muhammadiyah, ada yang dari NU, juga ada juga yang dari Jamaah Tabligh. Artinya background di belakang kami ini berbeda-beda. Selamat datang Ustadz Faiz Ibrahim. Kita mulai lebih awal. Kedua kalinya, salawat dan salam marilah senantiasa kita sanjungkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Baik, bapak-bapak dan saudara-saudaraku sekalian, runtutan acara pada kesempatan malam hari ini, yang pertama adalah pembukaan, kemudian pembacaan ayat suci Al-Quran, kemudian sambutan dari Bapak Kepala Desa atau yang mewakili, kemudian sambutan dari tuan rumah atau yang mewakili, kemudian sambutan dari Ketua Ngopi Wilayah Makassar atau Margodadi, Komando dan sekitar. Kemudian yang selanjutnya adalah acara itu, yaitu kajian materi yang akan disampaikan oleh Ustadz kita, yaitu Ustadz Faiz Ibrahim. Kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, mungkin ada sedikit yang berbeda dari pengajian biasanya. Pada kajian di Ngopi ini ada sesi untuk tanya jawab. Mungkin kalau ceramahnya itu tidak banyak, karena batas maksimal orang mendengarkan ceramah itu hanya 15 menit. Selebihnya dari 15 menit itu tidak akan masuk dari kuping kanan, keluar dari kuping kiri. Tetapi dengan metode tanya jawab ini, apa yang menjadi pertanyaan, apa yang menjadi belum terjawab selama ini di kehidupan sehari-hari bisa ditanyakan langsung kepada Ustadznya, nanti kemudian akan bisa dijawab. Baik, kita mulai acara pada kesempatan malam hari ini. Marilah kita sama-sama membuka acara ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Sigit. Kepada Mas Sigit, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يخبثهم فينقلبوا خائبين ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Yang pertama adalah sambutan dari Bapak Kepala Desa kepada Bapak Didi Mahendra atau yang mewakili waktu dan tempat kami persilahkan. Mohon maaf, sambutan yang pertama adalah dari tuan rumah atau yang akan diwakili oleh Bapak Sidik. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ini Pak, podium Pak. Berikut di live masyarakat. Lengkap nih Pak, FB, YouTube, IG, tenar jenengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niki wau jawab Pak. Dadi sing teng mriku rada adem. Karepe aku nek aku muni salam ya dibales aku didongake. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hadana li wa hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. An'ama alaina bi nikmatil iman wal islam wa fadla bani adama wal amalin ala jami'il alam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqala ta'ala fi kitabil karim, bismillahirrahmanirrahim. La ing sakartum la azidannakum wa la ing kafartum inna adzabi lasadid. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna amra umati fiyati suban. Amma ba'du. Kepada Bapak Kepala Desa Sidodadi Asri, Bapak Didik Marhadi, walaupun beliau belum bisa hadir, tidak mengurangi rasa hormat kami semuanya. Kepada
Bapak Ustadz sinten nggih? Bapak Faiz ngoten mawon lah kula dereng ngapal. Mugi-mugi dipun rahmati kalian Allah Subhanahu wa taala. Kepada jajaran perangkat desa Sidodadi Asri yang kami hormati, dan kepada Bapak Kepala Desa Margo Dadi Bapak Noven beserta rombongan pengajian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kepada para bapak, ibu hadirin sekalian yang saya hormati, pertama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada saat ini Allah masih berkenan memberikan banyak sekali kenikmatan kepada kita, di antaranya kenikmatan sehat, panjang umur, nikmat iman, Islam dan ihsan. Dengan barokah nikmat sehat, pada malam hari ini juga Allah pertemukan kita di kediaman Bapak Sugimin dalam rangka sambung tali silaturahmi. Ngoten nggih. Mudah-mudahan awalan wa akhiron acara menika pikantuk ridho saking Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita aturkan kepangkuan baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat dan semua pengikutnya. Dan mudah-mudahan kita semua ini digolongkan oleh Allah di golongan umat beliau yang senantiasa mendapat syafaatnya, syafaat di dunia sampai besok di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Untuk yang ketiga, kula niku jane nek bahasa ngeten iki rada bingung Pak. Penake campur-campur ngoten mawon nggih. Kadang ya basa Jawa, kadang nggih bahasa Indonesia. Nggih Pak Lurah nggih? Dados ing mriki nyuwun pangapunten ingkang kathah. Wabil khusus pimpinan pengajian Bapak sinten? Nggih. Pak Adi. Pak Adi. Nggih. Nyuwun pangapunten ingkang kathah dumateng panjenengan sak rombongan. Mungkin hadire panjenengan anggenipun Bapak Sugimin lan para kadang sedulur ingkang wonten mriki palenggahan caos penghormatan papan palenggahan. Kirang pas, kirang penak, kirang luwes cara panganane ya kurang penak juga, nyuwun pangapunten ingkang kathah. Lan salajenging ngucapake matur nuwun terima kasih panjenengan sedaya sak rombongan menika hadir wonten desa kula mriki, hadir di tengah-tengah keluarga Sidodadi Asri mriki kanthi tujuan kok yo apik pengajian. Intine pengajian monggo sareng-sareng kula panjenengan sami saged ngajeni sak bodho-bodho. Amin. Sasampune ing mriki nggih matur nuwun sanget gugah angen-angen lan perasaan kula sak keluarga mriki niat hajat panjenengan sami tolabul ilmi secara berjamaah nggih. Tolabul ilmi secara berjamaah. Dados mudah-mudahan niat panjenengan sak kanca niki boten rubah lan mudah-mudahan ilmu sing samangke kula panjenengan sami petik dados ilmu ingkang barokah manfaat fitini wa dunya hatal akhirah. Amin. Lan ing mriki dumateng para bapak, para pilgah sedaya, kula minangka wakil saking tuan rumah Bapak Sugimin entene nggih namung ngucapake matur nuwun lan nyuwun pangapunten sedaya kekirangan lan kelepatanipun, nyuwun pangapunten raos matur nuwune panjenengan sami sampun keroyo-royo bucal tempo ninggal wong waktu
kangge kepentingan tolabul ilmi wonten mriki palenggahan. Lan ing mriki Bapak Sugimin ngucapake matur nuwun menika wonten sekedhik sing badhe kula sampaiake sing sakbenere nggugurake nadar, Pak. Niki niate nggugurake nadar berhubung masjid menika gadah jamaah sehingga jamaah kersa silaturahmi wonten mriki palenggahan dalemipun Bapak Sugimin pramila sekaligus niki wekdal ugi kula nyuwun dipun sekseni dumateng kula panjenengan sami bilih nadaripun almarhum ingkang sampun dipun sampaiake Mas Yan nyuwun kanthi sanget menika kula sampaiake gugur kewajibane nekani nadar ngoten Pak nggih. Mugi-mugi nadar menika boten dadi rerutanipun Pak Sugimin utawi Mas Yan. Lan mugi-mugi katampi wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pramila dumateng para sedaya mbok bilih anggenipun kula dados wakil saking Bapak Sugimin saha Ibu Ngadinem sak keluargi anggenipun caos penghormatan dumateng para pinggah sedaya kirang pas kirang meranani wonten penggalipun para pinggah sedaya nyuwun pangapunten ingkang kathah kangge nggugurake nadar monggo sesarengan kula panjenengan sami hadiah Fatihah mugi-mugi menika gugur kewajibanipun sampun dipun laksanakake. Hadhi wa hadhihi niyatin sholihah likulli niyah liridho illahi wa li syafaati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah mekaten kemawon mbok bilih kula wakil mewakili menapa ingkang dados unek-unek saking keluarga besar Bapak Sugimin sampun kula sampaiake lan mugi-mugi acara menika awalan wa akhiron awal dumugi akhir gangsar lancar wilujeng boten enten alangan satunggal punapa. Mekaten kula akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih. Sambutan selanjutnya yaitu dari Bapak Kepala Desa atau yang mewakili kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wassalamin wa ala ali sayyidina Muhammad. Kepada yang terhormat keluarga besar Bapak Sugimin yang saya hormati, kepada yang terhormat Bapak Kepala Desa dari Margodadi, Bapak Noven yang saya hormati, kepada yang terhormat Ketua Yayasan Bapak Ahmad, Pak Ahdi yang saya hormati, kepada Bapak
Ustadz yaitu Bapak Ahmad Faiz Ibrahim yang saya hormati, kepada bapak-bapak tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat yang saya hormati, kepada Bapak RT, Bapak kaum yang sempat hadir pada malam hari ini yang saya hormati, dan kepada rombongan pengajian dari WMI yang saya hormati, dan kepada bapak-bapak pengajian dan ibu-ibu dan beserta adik-adik yang saya hormati. Pertama-tama saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Allah SWT yang Bapak Ibu telah menghadiri pengajian di Dusun 7 RT 33, yaitu tepatnya Pak Heri. Yang kedua, salam tak lupa mari kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya di dunia maupun di akhirat nanti. Amin. Kepada bapak-bapak dan ibu-ibu para jamaah yang insya Allah dirahmati oleh Allah SWT. Saya di sini mewakili Bapak Kepala Desa Sidodadi Asri, yaitu Bapak Didik Maradi SH. Beliau tidak bisa hadir karena masih ada tamu yang tidak bisa ditinggalkan. Dia pesan apabila nanti ada waktu dia akan agak telat hadir ke tempat ini. Kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, saya mohon waktunya untuk menyampaikan yaitu yang kegiatan yang di desa maupun di dusun, Pak ya. Yang pertama yaitu masyarakat desa Sidodadi Asri, khususnya untuk dusun 7, pesan dari Bapak Kepala Desa yaitu untuk segera memasang bendera merah putih dan umbul-umbul. Karena apa? Kita akan menghadapi atau ulang tahun 17-an kemerdekaan Indonesia, yaitu yang ke-77, Pak ya. Maka kita wajib bagi warga Indonesia yang baik, saya mohon segera pasang bendera merah putih. Pak RT tolong ditegaskan lagi, jangan sampai ada yang nggak pasang, Pak ya. Kita hanya setahun sekali untuk memeriahkan kemerdekaan RI yang ke-77 tahun 2022. Yang kedua yaitu mengenai pajak, Pak. Tolong harap dibayar, Pak ya. Pak RT tolong itu segera dilaksanakan. Ya, ngumpul ini, Pak. Yang ketiga yaitu untuk mengenai Sorwan untuk desa Sidodadi Asri, mudah-mudahan nanti akan dilaksanakan pada hari Sabtu malam Minggu. Kalau tanggalnya belum ditentukan, tolong swadaya segera dibayar. Karena nggak ada dana dari desa, dana DD tidak bisa dikucurkan untuk bersih desa atau Sorwan. Kalau nggak percaya boleh tanya ke desa-desa lain, mungkin Pak ya. Yang keempat yaitu alhamdulillah dusun ada 3 dusun, dusun 3 dan 4 dan 7 sudah ada makam baru. Makanya Pak RT tolong digerakkan untuk masalah gotong royong. Apabila dari rombongan pengajian ini ada yang mau sedekah, kami persilakan Pak untuk makam baru. Pada bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya cintai, mungkin hanya cukup sampai di sini. Apabila ada kekurangan kata-kata saya yang kurang pas, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih. Sambutan selanjutnya yaitu dari Ketua OPI Wilayah Margodadi, Komando dan sekitar kepada Bapak Darmawan. Waktu dan tempat kami persilakan. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'da. Yaqulullah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Yang saya hormati tuan rumah Bapak Sugimin, Bapak Sugimin beserta keluarganya. Yang saya hormati perangkat desa, Pak Kadus dan yang lainnya, dan juga yang saya hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, alim ulama yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan juga ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada malam hari ini dalam keadaan yang terang ya Pak. Tadi hujan Pak ya. Tadi sempat hujan terus. Alhamdulillah pada acara suasananya terang benderang. Ya. Ini semua adalah berkat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang patut kita syukuri. Salawat dan salam juga tak lupa kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kita semua mudah-mudahan yang hadir di sini termasuk golongan umatnya yang kelak di yaumil akhir akan mendapat syafaat dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tadi wakil dari tuan rumah berbahasa Jawa, niki kula nggih nyuwun pangapunten Pak, mboten saged bahasa Jawa sebagai yang Jawi tapi mboten saged bahasa Jawi ini. Jadi bahasanya campur-campur mawon ini. Yang pertama saya ucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada Bapak Sugimin yang telah memberikan tempat juga hidangan yang sangat baik, dan alhamdulillah para ikhwan dan akhwat sekalian juga sudah merasakan. Inilah yang diberikan oleh keluarga Bapak Sugimin. Nah, Bapak Sugimin. Jadi kita tidak bisa mengucapkan atau memberikan sesuatu imbalan, tetapi yang kita berikan hanyalah doa, mudah-mudahan yang beliau berikan menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya sedikit ini akan saya sampaikan tentang masalah kegiatan ngopi. Nah, kegiatan ngopi, kalau Pak Ustadz Wakil dari tuan rumah tadi menyampaikan, kegiatan kita ini hanya thalabul ilmi, menuntut ilmu. Tetapi di sini bukan hanya menuntut ilmu, Pak. Di sini ada kajian, ada silaturahim. Nah, kenapa saya bilang ada silaturahim? Karena ngopi ini diadakan dari rumah ke rumah. Artinya memang kita benar-benar mencari saudara yang tadinya belum kenal, yang tadinya kita belum kenal nih sama Pak Yan, bisa kenal. Sekarang udah tahu tempatnya, orang tuanya. Nah inilah
sesungguhnya di dalam ngopi ini tujuannya bagaimana kita bisa bersilaturahmi antara yang satu dengan yang lain, bisa saling mengenal, bisa kita bisa bersama-sama di dalam fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan juga bagaimana kita bisa menyatukan umat Islam khususnya, karena sekarang ini kalau kita berbicara Islam itu sudah terpecah belah ya. Islam ini banyak bergolong-golongan, tetapi alhamdulillah kita di ngopi ini Pak, ini walaupun banyak mungkin ada dari NU, Muhammadiyah, mungkin ada yang lain, itu kita saling bergandengan Pak. Jadi kita bersama-sama bagaimana untuk menyatukan Islam ini, bagaimana kita bisa menyatukan umat ini dengan cara ya seperti ini, silaturahmi dari rumah ke rumah. Yang saya harapkan itu untuk selanjutnya di Sidodadi Asri ini bisa mengundang lagi. Harapan kami antara ikhwan-ikhwan yang ada di sini itu bisa mengundang lagi ngopi kita, atau nanti bisa ikut kegiatan kita. Kita setiap pekan, setiap malam Kamis kegiatan kita rutin Pak. Nah, jadi yang saya harapkan mudah-mudahan setelah ini dari Sidodadi Asri ada yang bisa mengikuti kegiatan-kegiatan kita untuk kita mencari saudara. Nah itu program yang pertama. Program yang pertama itu kita silaturahmi. Nah kemudian yang kedua juga kita ada Jumat Berkah yang kita lakukan setiap hari Jumat. Setiap hari Jumat itu kita mengumpulkan baik itu duit, beras, ataupun yang lain, kita kumpulkan jadi satu, kita bagikan kepada tetangga atau lingkungan-lingkungan kita yang membutuhkan, baik itu yang fakir miskin ataupun janda-janda. Alhamdulillah di ngopi ini untuk Jakarta udah ada data janda yang hafal ini Pak. Karena didatengin terus janda satu dengan yang lain. Tapi tujuannya bukan cuma janda-janda aja yang dicari, yang miskin-miskin, yang kurang mampu. Nah inilah kenapa ada JBB. Artinya JBB ini untuk kita bisa merasakan, kita bisa berbagi kepada saudara-saudara kita yang merasa tidak mampu, sehingga kita sebagai umat Islam itu kita juga ikut merasakan apa yang dia rasakan. Nah itu untuk kegiatan-kegiatan ini. Nah untuk malam Kamisnya ya seperti ini, ada silaturahmi, nanti ada kajian tausiah yang disampaikan oleh Ustadz kita. Tausiah hanya sebentar sebagai pengantar sesi tanya jawab. Dari sesi tanya jawab ini, para ikhwan dan akhwat sekalian, nanti kita persilakan siapa yang mau bertanya, baik di dalam materi ataupun di luar materi, ataupun ada permasalahan-permasalahan yang mengganjal mungkin tentang masalah agama yang dia mau bertanya kepada siapa. Mumpung di sini ada ustadznya, silahkan nanti dipertanyakan. Nah mungkin hanya ini saja ya untuk penyampaian karena waktu udah malam. Mudah-mudahan nanti yang lebih panjang disampaikan oleh Ustadz Faiz Ibrahim. Sekali lagi kepada keluarga besar Bapak Sagimin kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran, dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sedikit menambahkan tentang JBB tadi Bapak-Bapak sekalian, bahwa JBB ini adalah program unggulan kami. Kemudian tujuan utamanya adalah kalau di desa kami di Margodadi itu pada saat masa-masa sulit dulu, banyak sekali misionaris yang keliling mencari saudara-saudara kita yang kekurangan. Mereka datang dengan memberikan sembako, supermi, kemudian diajak pindah ke agama mereka. Maka dengan JBB kita ini juga
kita datangi saudara-saudara kita yang kesusahan, yang kurang mampu. Jangan sampai mereka diberikan uluran tangan oleh pihak lain, diajak pindah ke agama lain. Makanya ini adalah sebagai bentuk kepedulian kita kepada saudara-saudara kita yang kurang mampu, agar mereka tidak diajak oleh orang lain, diperhatikan oleh saudaranya sendiri sebelum diperhatikan oleh orang lain. Bapak-bapak sekalian, tiba waktunya kita pada acara inti. Mungkin bagi yang baru, untuk saudara-saudara kita yang ada di Asri, Ustadz kita ini adalah Bapak Faiz Ibrahim. Beliau adalah pemateri dalam acara TV di Radar Lampung, Cahaya Islami. Kemudian beliau juga pengisi kajian di Masjid Adua Bandar Lampung. Kepada Ustadz Faiz Ibrahim, waktu dan tempat kami persilakan. Tafadhol. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Baik Bapak Ibu sekalian, hadirin hadirat bukan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini Allah sibukkan kita dalam kebaikan, Allah sibukkan kita dalam ketaatan, dan Allah sibukkan kita dalam sebuah acara yang ini merupakan salah satu usaha kita untuk bisa mempererat tali persaudaraan kita. Karena kalau tidak diwasilahi seperti ini kadang-kadang kita ini nggak saling kenal. Kalau di kampung, Bapak Ibu sekalian, saya paham, satu kampung bisa paham, bisa kenal. Ibarat kata sudah kayak satu keluarga, ada istilah gotong royong, itu udah luar biasa. Tapi kalau di perumahan-perumahan itu baru itu, kalau nggak sholat di masjid kadang nggak kenal, apalagi di kota, sampingnya saja nggak kenal itu nama. Kenalnya kalau sudah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, telah berpulang fulan bin fulan. Di saat itu saya nggak kenal itu. Gak taunya dia pulang dari masjid, bendera kuningnya di samping rumah dia. Astagfirullah, ternyata fulan bin fulan ini tetangga saya. Nah, maka dari situlah diantara sebab kenapa kita adakan ngopi silaturahmi dari rumah ke rumah, silaturahmi dari desa ke desa. Bahkan ini sudah lintasnya apa ya? Hampir kabupaten ini, kabupaten lain. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan dalam ketaatan kita ini sampai kita mulai. Salam dan salawat mudah-mudahan tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di atasnya sampai hari akhir nanti. Baik Bapak Ibu sekalian, saya berada di sini bukan yang terbaik Bapak Ibu sekalian, tapi intinya saya secara pribadi mengajak diri saya dan jamaah sekalian, ayo kita sama-sama mencari bekal untuk pulang ke akhirat. Covid kemarin itu sebenarnya sudah mengajarkan kita sebuah pesan, bahwasanya sehebat apapun kita, sekuat apapun kita, setinggi apapun pangkat kita, kalau sudah Allah tetapkan kematiannya, maka kematian itu tidak bisa diundur. Dan semuanya kita sudah dalam daftar antrian itu. Yang usianya di atas 60, antriannya sudah semakin ke depan. Ya, apalagi yang sudah 70 ke atas, kalau antri minyak goreng, merek minyak gorengnya udah kelihatan itu. Jadi kan, kalau yang masih muda, secara hitungan manusia masih agak jauh gitu, nggak terlihat tuh merek minyak gorengnya itu, karena masih antriannya masih jauh.
secara hitungan manusia. Tapi menurut hitungan Allah kita tidak tahu. Yang jelas kita sering sampaikan, tua itu sesuatu yang mungkin, bukan sesuatu yang pasti. Yang pasti itu kita akan mati. Nah, maka dari itu persiapan demi persiapan. Apa yang paling tidak yang harus kita siapkan? Yaitu kebiasaan kita. Jangan sampai kita sampai hari ini memiliki kebiasaan yang tidak baik. Karena Nabi menegaskan kullu insanin mata ala ma'asyalih. Karena seseorang itu akan diwafatkan sesuai dengan kebiasaan dia. Kebiasaannya main burung, ya matinya nggak jauh-jauh dari burung. Kebiasaannya setiap hari mancing, saban hari mancing, ada air di mana saja dicemplungi pancing. Nanti matinya ya nggak jauh-jauh dari kolam dan pancingan. Begitu kan? Kemudian yang kebiasaannya main catur, sekak, ya nggak jauh-jauh dari papan catur. Karena memang kebiasaannya seperti itu. Yang biasaannya nyanyi, karaokean, kita lihat cuplikan kumpulan orang-orang yang sakarat ketika sedang menyanyi, sedang karaokean, banyak sekali dikumpulkan itu. Artinya kita harus punya kebiasaan yang baik. Apalagi kita paham betul hidup itu adalah sebuah pilihan. Hidup itu adalah sebuah pilihan. Bagaimana kita harus berani memilih pilihan yang terbaik untuk kita. Karena tadi seseorang akan meninggal dunia sesuai dengan kebiasaan. Nabi bersabda dalam hadis riwayat Muslim, "Man qala la ilaha illallah ibtigha'a wajhillah khutima lahu biha dakhal jannah." Barang siapa yang mengucap kalimat la ilaha illallah hanya mengharap wajah Allah semata, kemudian Allah wafatkan dirinya dalam mengucap kalimat ini, maka dia akan masuk surga. Pertanyaannya, apakah mudah seseorang mengucap la ilaha illallah? Ternyata itu sesuatu yang sangat sulit, Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Imam Mujahid mengatakan ketika seseorang sedang sakarat, itu yang diingat cuma dua hal saja. Siapa yang menjadi teman dekatnya, yang kedua ucapan-ucapan yang menjadi kebiasaan dia setiap hari. Itu apa? Maka di Saudi itu ada seorang pemuda, kerjaannya ya musik-musikan, nyanyi-nyanyian gitu. Naik kendaraan, kecelakaan. Dalam kondisi luka sekujur tubuhnya, dalam kondisi sudah terengah-rengah berat itu ya. Kemudian di mobilnya itu masih ada itu suara jedak-jeduknya itu. Nah, kemudian para petugas ya, saat itu berlarian untuk mengevakuasinya. Kemudian mendampinginya dan meyakinkan, ya sabab qul la ilaha illallah. Apa yang terjadi? Karena seorang pemuda ini setiap saatnya jedak. Dia tidak bisa sedikit pun, dan dia tidak mendengarkan kata-kata itu. Dan yang menyedihkan, ya kalimat yang terakhir itu nyanyian itu, bukan kalimat la ilaha illallah. Kenapa? Karena dirinya terbiasa dengan nyanyian. Maka yang ada di sini, yang hadir di pengajian-pengajian ada ini, hidup tadi kita pilihan. Hidup itu adalah pilihan. Maka sudah nggak pantas yang sudah berpeci-peci begini kok naik ke atas panggung joget sama biduan. Sudah cukup. Saya khawatir Pak, di saat naik kedebuk gitu. Ya. Apalagi, waduh ini kok jamaah kita ini penyebutan ini bukan saya loh Pak. Saya nggak tahu masalah Pak. Mohon maaf, saya tinggal di sini. Kalau ada yang keserempet ya mohon maaf, saya tidak bermaksud demikian. Tapi kalau mengenal alhamdulillah. Karena lagi-lagi orang-orang yang hari ini kalau misalnya mendengarkan tausiah, ustadznya mentang-mentang dia pesantren begitu. Coba kalau dia nggak di pesantren. Orang-orang seperti ini Pak, ketika nanti
para penghuni neraka itu dimasukkan ke dalam neraka. Kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum. Setiap kali malaikat itu mengambil manusia itu kemudian dimasukkan ke dalam jurang api neraka, apa pertanyaan malaikat? Alam ya'tikum nadhir, bukankah telah datang kepada kamu seorang pemberi peringatan? Nih, pemberi peringatannya di depan nih pakai peci putih sekarang ini. Ini saya untuk ngopi Pak, saya tinggalkan wakil MPR di pondok kita dan anggota DPR. Ini sedang ada silaturahmi dengan kita. Saya tetap ya, beratkan untuk sini gitu ya. Alhamdulillah. Amin. Artinya ini tempat yang lebih mulia Pak. Ini tempat yang lebih mulia. Ya, artinya jadi jangan sampai ketika kita mendapatkan nasihat Allah itu. Kalau ustadz mah biasa sholat. Kalau kami ini kan ya biasa nggak sholat begitu. Kok begitu caranya? Jadi orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka jahanam tadi ditanya, bukankah telah datang kepada kalian seorang pemberi peringatan? Apa jawaban mereka? Qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna. Mereka menjawab, iya, telah datang kepada kami nabi, telah datang kepada kami para kiai, telah datang kepada kami para ustadz, bahkan ini ngopi termasuk jauh ini, insya Allah, telah datang ke kampung kami. Tapi apa? Fakadzabna, kami dustakan, kami tidak mau amalkan itu apa yang diomong. Nah itu hati-hati. Maka paling tidak ini sebagai nasihat untuk saya pribadi dan kepada jamaah sekalian, memang mengambil pilihan yang baik itu berat. Ya, seperti biasa minum kopi kok disuguhi apa itu teh itu kan, nggak cocok, nggak nyenggol gitu. Ibarat hajatan nggak ada organ tunggal Pak, nggak pas. Tapi yakinkah ketika kita melaksanakan itu misalnya gitu kan, ditonton Pak, kita undang lah seperti itu. Orang-orang pada ngelihat ikut joget, ikut ini dan sebagainya. Sekarang pertanyaan, siapa yang menanggung dosa itu coba? Ya jelas. Apalagi Nabi menjelaskan, man qa'ada ila qaina, barang siapa yang duduk ngeliatin wanita yang berjoget, yastami'u minha, dia dengar itu yang berjoget itu sambil dia nikmati, sambil kakinya Bapak goyang-goyang, wow gitu-gitu ya. Maka apa? Subba fi udhunaini al-anuka yaumah qiyamah, maka akan dituangkan timah yang panas lagi meleleh, dicorkan ke lubang telinganya pada hari kiamat nanti. Berat, memang berat. Tapi ya lagi-lagi insya Allah ya, meskipun ini kok ustadznya baru datang ke kampung kita udah pedas betul omongnya. Saya bukan masalah pedas tidak pedas Pak, tapi ini harus saya sampaikan sebagai hujah saya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Qalu ma'dziratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun. Ini saya lakukan sebagai pelepas tanggung jawab saya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau saya tidak menyampaikan yang benar itu benar Pak, sayalah justru yang akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, termasuk pengurus-pengurus ngopi ini. Nanti pengurus ngopi ini ada target bebas dari asap. Untuk pengurus ngopi ya, Pak Panut, Ramadan nanti udah berhenti. Amin. Allahu Akbar. Iya pasti Ustaz, Ramadan berhenti saya. Siangnya gitu ya. Siap. Ya. Karena lagi-lagi coba beranilah untuk mengambil. Ya karena para penghuni surga itu memang berani untuk mengambil pilihan yang baik. Memang harus ada yang dikorbankan. Masa mau dapat surga yang bidadarinya Pak, lahum azwajum mutahharah, bagi mereka bidadari yang suci. Bidadari yang suci itu apa? Pertama, la yataqammatun, enggak keluar ingus, enggak berdahak, mereka enggak meludah, enggak haid. Paham enggak haid Kang saya?
Berarti di surga Hajar terus. wa hurun in, dan para bidadari yang bermata jeli. Masya Allah. Ka'amsalil lu'lu'il maknun, mereka seperti mutiara yang tersimpan rapi. Kalau mobil itu masih betul-betul ori, kalau keluar dari dealer itu masih plastikan itu Pak, belum ada sentuhan. Ya. Lam yatmishunna insun qablahum walajan, bahkan belum disentuh sedikit pun oleh bangsa jin dan manusia. Enggak ada baut-baut di dengkulnya, enggak ada. Ya. Orang kampung ini Bu, malu saya Bu sekarang pulang kampung juga itu Bu. Ternyata anak-anak kampung tuh enggak kalah gayanya, gaulnya sama orang kota. Kadang-kadang ikuti mode tapi nggak tahu ilmu. Udah hitam kakinya itu, dengkulnya banyak bautnya itu, pakai antruknya pendek. Astagfirullah. Itu namanya ngikuti gaya tapi nggak tahu. Yang lakinya rambutnya dipirang, udah hitam dari ujung ke ujung, kurus, ya kayak jagung kebakaran. Allahu Akbar. Apakah yang seperti itu? Kan begitu. Nah maka ini sebagai ya tanggung jawab kita para orang tua. Mari kita awali kebaikan untuk diri kita dan keluarga kita. Karena untuk masuk surga ini, kalau semua pasti ditanya, siapkah masuk surga? Maukah masuk surga? Semuanya mau, siap. Ketika ada kota infak lewat, buka dompet. Pilih yang kecil. Dipilih warna apa? Abu-abu. Ini bapak-bapaknya juga bakhil. Bakhilnya di mana? Berangkat sholat Jumat, ya. Ngantongin 2 lembar. Yang 1 lembar 2.000 kan di kantong kanannya kan, 100.000 di kantong kiri. Ketika itu Bu ceritanya ikut sholat Jumat, ngantuk tidur. Kota infak lewat, langsung dia ambillah di saku kiri, nggak sadar dia masuk lewat gitu kan. Setelah selesai dititipi sama ibu, beli minyak goreng sama rokok kan. Setelah itu diambil, ya salah. Berarti tadi gimana itu, ikhlas apa tidak? Yang 100.000 tadi itu. Allahu Akbar. Kadang kita itu untuk Allah itu masih kita berikan yang sisa-sisa. Jujur. Ya, padahal kalau berdoa Allahumma inni as'alu jannata firdaus. Ya Allah, saya memohon kepadamu surga firdaus. Infaknya cuma 1 juta. Kalau 1 meter itu 500.000, baru ngapling tanah kuburan tuh. Itu 1 juta. Loh, ini mau dapat bidadari, mau dapat istana, mau dapat buah-buahan, ya kan? Mau dapat sungai susu, sungai Homer, sungai madu. Masa modal? Orang bidadari dunia saja. Pak Ketua Yayasan, dulu dapat bidadari dunia, maharnya berapa? Yang di dunia yang masih kentutan itu saja, itu bermodal Pak. Apalagi kita mau mendapatkan bidadari yang kita sebutkan tadi itu. Masya Allah ya. Jadi 1 helai rambut bidadari itu kalau dijatuhkan di malam hari seperti ini, maka bumi itu langsung terang benderang. Itu 1 helai rambutnya coba. Ya. Dan yang nggak mati syahid, Bapak sekalian ini, dan yang nggak poligami, bidadarinya 1 orang, kata Nabi, walikulli wahidi minkum zaujatani, masing-masing kalian itu dapat 2 bidadari. Allah Akbar. Semangat. Gimana Pak? Semangat dapat bidadari? Allah Akbar. Salatnya di mana Pak? Sekarang ya Bu. Semangat dapat bidadari, sholatnya di rumah Bu. Pas. Sebaik-baik sholat di mana? Rumah.
Sebaik-baik sholat Di rumah. di rumah, Kecuali ilal maktubah, kecuali sholat wajib. Jadi memang harus ada yang dikorbankan, harus ada perjuangan untuk mendapatkan itu semuanya. Meskipun ya lagi-lagi ya, karena kita digoda oleh setan, digoda oleh dunia ini yang menarik gitu ya, sehingga kebanyakan manusia lebih mementingkan membangun dunianya daripada membangun akhiratnya. Oke, demikian sebagai prolog saja. Waktu saya kembalikan kepada pembaca. Baik, terima kasih Ustadz Faiz Ibrahim yang telah menyampaikan materi kajian pada kesempatan malam hari ini. Bagi saudara-saudaraku yang ingin bertanya, baik di dalam materi yang sudah disampaikan oleh Ustadz Faiz Ibrahim tadi atau di luar materi, dipersilakan. Ada mic wireless nggak? Tiga pertanyaan pertama, termin 1, 3 pertanyaan kepada warga desa Sidodadi Asri. Dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan bagi yang ingin bertanya. Monggo Pak, Ibu. Monggo. Mike, Mas. Nah. Majuan dikit Mas, menora story. Gini. Maju ini. Gini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Izin bertanya. Dalam sholat Ustaz, satu, saya setiap sujud baca subhanallah wa bi subhanallah itu pokoknya satu kali sama doa pribadi satu. Pakai itu boleh. Yang kedua ketika sujud terakhir, ketika imam ibaratnya udah dulu tahiyat, saya perlama sujud itu untuk berdoa lagi. Yang ketiganya, ketika imam salam, saya masih berdoa lagi di akhir tahiyat. Apakah itu boleh? Baik, siap. Satu kali langsung kita jawab saja. Karena sudah 3. Boleh Pak. Terserah Ustadznya Pak ini. Tapi tetap Rohi sudah sesuai Ibu Sultan. Pembawa acara itu penguasa sebenarnya. Harus minta izin dulu. Iya, silakan. Apa dulu? Baik, Nabi bersabda, jadi dalam sholat itu memang ada 2 waktu yang mustajabah. Yang pertama ketika sujud, Nabi bersabda, wa ammas sujud fastaidu lahu bid-du'a. Ketika sujud bersungguh-sungguhlah kalian berdoa. Faqaminun an yustajaba lakum. Karena doanya orang yang ketika sujud maka akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal ini, karena ini masih dalam rangkaian sholat, doa bukan doa sembarang dan tidak boleh memakai bahasa Indonesia. Kalau kita memakai bahasa Indonesia dan terlafadzkan, maka batal sholat kita, karena itu memang dalam rangkaian sholat yang memang sudah ada aturannya. Maka yang dianjurkan oleh para ulama, di antara Syekh bin Baz rahimahullah, seorang mufti di kerajaan Saudi, jadi beliau mengajarkan 3 doa. Kalau warga ngopi sudah hafal doanya itu. Yang pertama, Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. 1, meminta akhir kehidupan yang baik. Yang kedua, Allahumma rzuqni taubatan nasuha qablal maut. Ya Allah, rizkikanlah kepadaku taubatan nasuha sebelum meninggal dunia. Kemudian yang ketiga, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Zat yang membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku untuk tetap di atas agama. Jadi 3 doa ini memang dianjurkan kita baca dalam sujud terakhir. Dalam sujud terakhir. Jadi anjuran berdoa itu di sujud terakhir.
Ya, di sujud yang terakhir. Adapun di sujud-sujud yang lain itu justru tidak dianjurkan. Nah, bagaimana kalau membaca Subhana Rabbiyal A'la itu hanya satu kali saja boleh? Memang sunnahnya, memang wajibnya itu satu kali, sunnahnya 3 kali. Dan hitungan tumaknina ketika seseorang itu sujud, misalnya Pak ya, sujud begini, Subhana Rabbiyal Azimi 1 kali sempurna, itu sudah tumaknina sebenarnya. Ketika sujud Subhana Rabbiyal A'la 1 kali dia baca sempurna, itu sudah tumaknina. Kalau setelah itu dia Allahu Akbar, itu sudah sah. Sudah sah. Nah, cuma di Indonesia ini ada yang sholatnya cepatnya lebih daripada cepatnya pesawat begitu kan. Baru saya Allah liman hamidah, Allahu Akbar, baru subhanallah itu sudah Allahu Akbar. Nah, padahal tumakninah di dalam sholat itu hukumnya wajib. Ya, jadi kalau misalnya saya membaca 1 kali nggak masalah, karena memang wajibnya 1 kali, sunnahnya dibaca sampai 3 kali. Tapi kalau untuk doa, anjurannya di sujud yang terakhir, di sujud yang. Nah, kemudian bagaimana? Karena saya memberatkan untuk berdoa, saya agak ketinggalan dari imam. Itu hukumnya dimakruhkan. Jadi kaidahnya begini, nanti bisa dirujuk dalam kitab fikih yang ada. Membarengi gerakan imam itu hukumnya makruh. Nggak boleh Pak. Imam Allah gini, angkat tangan, kita juga begini, ngikutin imam. Maka sebisa mungkin imam itu kalau bisa bergerak dulu, sedekah, baru Allahu Akbar. Jangan Allahu Akbar baru begini. Nanti ketemunya berbarengan dengan makmum. Kalau jamaahnya malah duluan. Malah jamaahnya duluan ya. Karena lebih lincah jamaahnya. Udah hafal katanya. Nah, jadi kalau bisa ya itu gerakan dulu baru Allahu Akbar. Supaya apa? Makmum mengikuti, bukan membarengi. Karena membarengi itu hukumnya makruh. Ya. Mendahului gerakan imam itu hukumnya batal sholatnya. Kalau segera tidak mengikuti gerakan imam yang ada di saat itu, menyesuaikan, maka batal karena dia telah melanggar kan begitu. Karena jelas Nabi bersabda, innama ju'ilal imam liutamma bi, dijadikan imam itu untuk diikuti, fala tahtalifu alaih, maka kalian jangan menyelisih gerakan imam itu. Nah, kemudian termasuk melambat-lambatkan diri dari gerakan imam juga hukumnya dimakruhkan. Imam sudah iktidal, dia masih sedekah, boro-boro ruku misalnya, karena dia ingin mendahulukan kekhusyuan dalam dirinya. Jadi kalau kita sudah berbicara jamaah Pak, itu hukumnya berbeda. Kalau kita sholat sendiri silahkan kata Nabi, falyutawil masya, kamu panjangkan itu silahkan. Tapi kalau sudah berjamaah itu, imam saja kalau sudah jadi imam berarti kan dia berjamaah. Kata Nabi apa? Idza sholal ma'al imam falyukhaffif. Kalau kamu sholat menjadi imam bagi manusia, maka ringankanlah. Jangan justru diperlama. Fa inna fihi mudhaif, karena di antara makmum itu ada yang dhaif. Dhaif itu apa? Lemah orangnya. Berdiri itu udah mulai bongkok begini. Bahkan kakinya udah agak goyang-goyang begitu ya. Wasakim, ada juga makmum itu yang sakit kan begitu kan? Ya, ada yang dia sudah tua renta, istilahnya itu udah duduk itu udah miring gitu ya, berdiri itu udah miringnya udah banget gitu. Yang seperti itu maka imam tidak boleh memperpanjang bacaan, memperlama salatnya. Karena apa? Lagi-lagi hukum yang berlaku sudah hukum berjamaah. Nah, termasuk tadi ketika kita sholat berjamaah, tidak boleh kita egois dengan idealismenya kita. Kita harus sudah mengikuti imam. Imamnya rukuk, kita harus rukuk. Imam iktidal, kita harus iktidal. Nah, kalau mau berdoa lama, silahkan di saat sholat sendiri. Berarti bukan sholat wajib. Atau boleh Pak, antum yang jadi imam. Nah, ketika sujud terakhir bisa diperlama. Nah, kemudian yang kedua, waktu yang mustajab dalam salat itu adalah setelah tasyahud akhir sebelum salam. Nabi bersabda,
idza faraha ahadukum min at-tasyahhudil akhir. Kalau kalian selesai dari tasyahud akhir, falyata'awad billahi min arba. Maka mintalah perlindungan kepada Allah dari 4 hal. Memang setelah tasyahud akhir sebelum salam itu ada waktu yang mustajab. Silahkan kita berdoa. Kalau kita ingin mengikuti Nabi, bacalah doa Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masih dajjal. Atau ditambah Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Itu yang dibaca Nabi di saat setelah tasyahud akhir sebelum salam. Jadi tetap tidak boleh memperlambat salam gara-gara kita berdoa untuk hal itu. Kalau mau berdoa lama silahkan di saat sholat sunnah atau di saat kita menjadi imam tidak masalah. Tapi ketika kita jadi makmum tetap kita harus mengikuti imam. Wallahu a'lam bishawab. Dipersilakan untuk yang lain. Oh iya, monggo Pak. Masih muda-muda tuh. Monggo tengah jeng Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin perkenalan, nama saya Didi Pak, dari Dusun 6B Pak Yayi. Pak Yayi. Maaf agak telat, tadi ada acara sebentar. Saya mau tanya Pak, di dalam sholat zuhur dan asar berjamaah itu bacaannya kan disirkan Pak. Dulu saya pernah nanya ke Pak Ustadz, jawaban beliau pada saat itu di zaman Nabi dalam kondisi perang, maka bacaan disirkan. Nah, ini kan pertanyaannya, sekarang nggak perang loh Pak, apa nggak difleksibelkan? Mohon maaf nih Pak, bacaannya seperti sholat yang lain, maghrib, isya, subuh, tidak disirkan. Terus yang kedua, ketika imam, ini sholat berjamaah, ketika imam salah Pak, untuk makmum yang laki-laki itu kan Subhanallah ya. Ya. Yang perempuan Menepuk tangan. menepuk tangan. Nah ini yang perempuan, misalnya jamaahnya perempuan Pak. Sementara menepuk tangan ini kan membatalkan, kontras dengan gerakan di luar sholat, artinya membatalkan sholat. Itu gimana Pak? Baik. Ya. Terus apa lagi? Ketiga. Sudah cukup itu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuma Pak. Gampang pakai akan sekretariat. Gelas kosong nggak? Ini kekurangan gelas zuhur. Baik. Pertanyaan yang pertama, zuhur dan asar. Tadi dijelaskan kenapa dipelankan, karena dalam kondisi perang. Setelah kita buka-buka kitab-kitab fikih ya, ada kitab Al-Mughni Imam Ibnu Qudamah, ada kitab Majmu' Syarh Muhadzab Imam Nawawi gitu ya. Kita juga buka kitabnya Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi Minhajul Muslim, ada kitab Abu Malik Ibnu Said Salim. Itu sampai hari ini kita tidak mendapati sebab kenapa sholat zuhur dan asar itu disirkan itu atau dipelankan itu karena perang. Tapi justru kita dapati bahwasanya memang sholat Nabi itu di waktu-waktu siang itu memang sir, pelan. Maka dalam pembahasan sunnah-sunnah mu'akkadah dalam sholat itu yang pertama adalah apa? As-sirru fi sholatil jari, fi sholatis sirriyah. Harus memelankan bacaan di waktu-waktu sholat yang memang harus dipelankan oleh Nabi. Jadi ketika Nabi memang memelankan, ya kita juga harus sir. Wal jahru fi sholatil jahriyah, dan kita harus mengeraskan
bacaan pada sholat-sholat memang harus dikeraskan. Nah, kaedahnya itu malam dan siang. Kalau malam, sholat sunnah sendiri saja, anjurannya kalau malam itu dikeraskan, Pak. Misalnya Bapak Ibu sekalian qiyamul lail itu Pak ya. Itu kalau bisa disuarakan. Dengan syarat apa? Tidak mengganggu orang yang sedang tidur. Makanya kalau di masjid kenapa nggak dikeraskan? Karena kalau pas itikaf di masjid kan ada yang sedang baca Quran, ada yang tidur, ada yang lagi berdoa. Kenapa nggak kita keraskan? Takut mengganggu mereka. Tapi kalau di rumah ganggu siapa? Silahkan dikeraskan saja. Ustaz malu, hafalanku itu dipertanyakan, istri itu 2 juz hafalannya. Oh, itu lain urusan berarti. Itu lain urusan. Jadi kaedahnya memang seperti itu. Kalau malam jahriyah, kalau siang sirriyah. Nah, kalau siang itu sirriyah. Ini terkait zuhur dan asar. Jadi kalau kita berbicara tentang perang dan tidak perang itu justru itu ada kaitannya dalam surah At-Taubah. Kenapa semua surat itu diawali dengan Al-Basmalah? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Nah, kemudian pertanyaannya, kenapa di awal surah At-Taubah tidak ada Al-Basmalah? Nah, disitulah terjawab tadi. Karena Al-Basmalah itu, kalau ada Al-Basmalah di depannya di awal surat, berarti surat itu turun pada kondisi aman. Sedangkan surah At-Taubah itu diturunkan Allah di saat kondisi sedang perang. Maka membaca At-Taubah itu langsung bara'atum, ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, langsung bara'atum minallahi wa rasul. Dan seperti itu. Bisa dipahami Pak ya. Itu yang pertama. Yang kedua tadi apa? Ya, masalah bertepuk tangan. Jadi begini, Bapak Ibu sekalian, silahkan nanti dibuka dalam kitab Sahih Fiqh Sunnah Abu Malik bin Usaid Salim. Nanti ada pembahasan al-af'al al-mubahah fi shalah. Ada gerakan-gerakan yang diperbolehkan di dalam sholat. Di antara salah satunya adalah tadi bertepuk tangan atau menepuk tangan bagi seorang wanita jika dia lihat imam itu salah dalam gerakan. Jadi dia jangan subhanallah, jangan. Wah, nanti imamnya malah tambah grogi, apalagi suaranya nyaring lagi. Tergambar juga cantik orangnya. Suaranya mendayu-dayu karena perempuan itu, mohon maaf ya, memang Nabi menjelaskan al-mar'atu aurah. Perempuan itu adalah aurah. Idza kharajat istasyrafaha syaitan. Kalau wanita itu sudah keluar rumah, maka setan itu akan menghias dirinya. Maka jangan heran, Pak. Jangan heran. Kalau istri tetangga kok kelihatan lebih cantik itu jangan heran. Memang itu dihias oleh setan. Maka benar itu kaidah rumput tetangga lebih hijau karena dihias sama setan. Itu terlihat oleh mata kita, itu terlihat cantik. Nah, gerakan yang tadi karena gerakan itu dianjurkan oleh Nabi maka diperbolehkan. Dan semua gerakan di dalam sholat selama itu dibutuhkan maka boleh dan tidak membatalkan sholat. Contohnya nih, Nabi pernah diganggu jin ifrit Pak pas sholat. Beliau langsung dekati, beliau banting, gedebuk, beliau cekik. Karena beliau mencekiknya keras sampai lidahnya itu keluar dan menyentuhlah tangan Nabi. Beliau sampai mengatakan wajadtu barda min lisan. Saya merasakan hawa yang dingin karena terkena air ludahnya. Nah, saat itu beliau ingin mengikat jin ini di salah satu tiang masjid Nabawi. Tapi beliau teringat dengan doanya Nabi Sulaiman alaihissalam. Rabbi firli wa habli mulkan la yambahi li ahadi min ba'di. Ya Rabb, ampunilah diriku dan anugerahkanlah kepadaku kekuasaan yang selainku tidak ada yang menandingi, yaitu bisa menundukkan bangsa jin. Karena Nabi tahu itu adalah kekuasaannya Nabi Sulaiman yang tidak boleh dia ambil
maka beliau lepaskan itu. Nah, maka dari sini pelajaran apa yang bisa dipetik? Pertama, di dalam sholat boleh bergerak selama itu dibutuhkan. Itu boleh, meskipun lebih dari 3 kali gerakan. Yang kedua, kalau kita sholat muncul mereka ganggu itu Pak, gak usah takut, malah ini kabur. Kalau bisa kayak Nabi tadi, dekati tonjok, dekati banting. Kalau ada jin itu Pak, kan? Apa berani gitu. Orang ngusir mereka itu paling mudah loh. Nabi menjelaskan apa? Bagaimana ngusir mereka itu? Idza ja'al ghilan fabadiru bil ard. Kalau datang jin yang menjelma dalam bentuk hantu, maka segera kumandangkan azan, pasti kabur itu. Mudah, lebih mudah kita ngusir jin daripada setan dari bangsa manusia. Setan dari bangsa manusia diadzani, dibacakan ayat kursi, masih aja di situ. Tapi kalau jin ini adzan saja Pak, langsung kabur sambil kentut sekeras-kerasnya. Kenapa? Dia tidak mau mendengar adzan itu karena dia tidak mau bersaksi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu seperti itu. Jadi terkait apa tadi pertanyaan tadi, gerakan tadi, maka boleh, termasuk di dalam sholat kan kadang ada gangguan Pak, maka Nabi mengatakan uqtulu al aswadaini fis sholat, bunuhlah 2 binatang hitam di dalam sholat. Jadi gini, ketika kita sholat, tiba-tiba ada ular atau kalajengking Pak datang ingin menyerang. 2 binatang hitam itu maksudnya ular dan kalajengking, maka segera bergeser ke kanan atau ke kiri, ambil pemukul Pak. Setelah itu kita bunuh. Setelah mati kita bergeser lagi, kita lanjutkan sholat kita tanpa kita memutus sholat. Ini namanya gerakan yang dibutuhkan, itu boleh. Termasuk kalau digigit nyamuk, kayaknya sakit itu ngenyut banget itu Pak. Kalau dibiarkan itu mengganggu kekusuhan misalnya itu, ya sudah nggak apa-apa, kakinya agak diangkat, gitu kan. Itulah kualitas kita kan, sholatnya belum khusyuk, digigit nyamuk aja udah bingung gitu kan. Kalau dulu para ulama salaf itu jangankan digigit nyamuk, diamputasi kakinya dalam sholatnya nggak terasa itu, saking khusyuknya. Masuk masjid sholat karena lagi khusyuknya, teras itu ambruk itu nggak tahu dan nggak dengar coba. Dia keluar kaget, loh kok terasnya sudah ambruk. Kalau kita jangankan teras yang ambruk, ya, ada yang lewat sebelah aja mata masih sempat ngelirik gitu. Allah alam bisawab. Demikian Pak. Kalau di saya, Pak Kades ya, sebelum ke pertanyaan selanjutnya, kotak amal yang berjalan tadi nanti akan disumbangkan untuk pembangunan makam. Mudah-mudahan nanti bisa sedikit membantu. Ini juga dari saudara-saudara kita juga dan juga dari warga yang ada di Saudari asli. Makam di terserah nanti baginya Pak. Pokoknya yang ada di Saudari asli yang disebutkan baru tadi. Oh di dusun sini ya. Dusun 7 berarti. Selanjutnya Pak yang ada yang ingin bertanya lagi, ibu-ibunya. Oh iya. Oh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Ini saya tanya Pak Ustadz ya. Ya. Hukumnya kalau kita di makam itu ngijing ya Pak ya. Ya. Kalau bahasa Jawanya ngijing itu gimana? Yang kedua, dalam sholat itu pribadi saya sendiri nih Pak ya. Ya. Kadang kita sholat terpikir-pikir misalnya punya utang, semua kalian biasa merasakan. Mau nikah, itu. kalau mau nikah lagi terpikir nggak? Itu aja Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya ada istrinya nggak berani. Oke, ngijing Pak ya, itu bahasa Jawa ya ngijing. Maksudnya membuat batu nisan itu ya. Baik, bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Jadi saya ajak Bapak Ibu sekalian untuk berpikir terkait pesan Nabi kepada kita di saat anggota keluarga kita itu meninggal dunia. Yang pertama apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah apa? Kalau
kita selaku tetangganya, apa perintah Nabi kepada keluarga Ja'far saat itu? Isna'u li ali Ja'far ta'aman fa innahu qad atahum amrun yasghalahum. Buatlah makanan untuk keluarga Ja'far, karena hari ini keluarganya itu sedang ditimpa musibah, sehingganya keluarganya itu nggak sempat masak. Jadi kalau ada yang meninggal, sebisa mungkin tetangga kita meninggal, yang paling cepat itu kita bisa antar apa? Ini air mineral ini. Artinya jangan sampai yang bertakziah, yang melayat itu datang ke sohibul musibah sampai repot-repot menyuguhin apa dan sebagainya, karena itu bagian daripada memperberat musibah. Nah, bagaimana tetangganya langsung? Nah, termasuk kalau bisa ya kirimlah roti, kirimlah snack dan sebagainya. Ketika makan siang bagaimana kita kirim makan siang. Itu dalam rangka untuk meringankan musibah. Jadi Islam itu luar biasa. Betul-betul apa? Memberikan sebuah kemaslahatan. Jadi kalau orang dapat musibah itu kita bantu. Jangan sampai kita justru memberatkan sahibul musibah itu dengan kita datang di situ dan sebagainya. Baik. Kemudian yang selanjutnya, dalam pembahasan orang yang sudah meninggal dunia itu kan meninggalkan, Pak, namanya apa? Harta. Itu yang disebut dengan atirkah atau alwarosa. Namanya harta waris. Harta waris itu apa saja? Apa saja yang dimiliki oleh orang yang meninggal dunia itu. Bahkan sampai giginya, kalau dia dipasang dari gigi emas misalnya, Pak, itu kalau memungkinkan untuk dicabut itu harus dicabut, kemudian dijadikan harta waris yang harus dibagikan. Begitu. Ya. Si mayit ini mohon maaf Pak ya, istilah kata ya, sekedar gigi yang melekat saja nggak boleh bawa harta itu Pak, nggak boleh bawa harta, apalagi emas. Orang kaos kaki bolong saja boleh nggak? Itu orang yang meninggal bapak ibu kita bawakan kaos kakinya dia yang bolong itu, boleh nggak Pak? Nggak boleh. Itu pertanda bahwasanya kalau sudah berpulang itu sudah kafani dia, dan kain kafannya pun tidak boleh dengan kain kafan yang mahal. Karena apa? Kata Nabi, fa innahu yaslubu syari'an, karena nanti akan apa bahasanya? Lusuh, akan rusak dengan segera. Enggak perlu yang bagus-bagus. Nah, kalau kita berpulang artinya tuh kita nggak boleh membawa apa. Itu pesannya kan di situ. Pesan Nabi kepada kita itu seperti itu. Nah, hari ini karena nggak tahu dari mana dulu Pak asal muasal tentang masalah kijing, membangun bangunan di atas kuburan dan sebagainya itu. Tapi yang jelas kalau kita ingin melihat bagaimana kuburan para sahabat yang pernah haji dan umroh tahu, termasuk tokoh NU Kiai Haji Maimun Zubair, bagaimana kuburan beliau Pak? Apakah dibuat nisan? Jawabannya tidak. Kuburan Ibunda Aisyah dibentuk nisan apa tidak? Jawabannya tidak, hanya dikasih tanda batu. Karena apa? Membuat batu nisan dan sebagainya menurut penjelasan para ulama yang ada itu bagian daripada idha'atul mal, menyia-nyiakan harta, sedangkan itu tidak memberi manfaat kepada si mayit. Sedangkan yang bermanfaat bagi si mayit itu apa? Setiap kali doa Robbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jadi ada dalam sebuah riwayat Nabi mengisahkan tentang seseorang yang ada di surga itu Pak. Derajatnya naik terus Pak. Derajatnya naik terus. Kemudian dia bertanya, ada apa denganku ini? Kenapa derajatku semakin naik? Kemudian disampaikan kepada orang ini, bistighfari waladikala, karena permohonan ampunan anakmu kepadamu. Jadi ternyata derajat naik itu bukan karena batu nisannya, karena bukan sesuatu bangunan-bangunan yang ada di atasnya, tapi justru karena doa-doa anak soleh yang dipanjatkan untuknya. Nah, maka yang sudah terjadi bagaimana? Jujur Pak, saya juga sudah punya bapak yang sudah meninggal dunia juga.
saya sudah pahamkan juga sama keluarga. Dana yang kalaulah memang untuk urusan itu sudah kita sisihkan saja, kita sedekahkan kepada fakir miskin supaya itu lebih bermanfaat untuk bapak kita. Saya sampaikan begitu. Dari keluarga saya, adik beradik, saya ini anak bungsu Pak ya. Kakak-kakak saya sudah saya sampaikan, alhamdulillah paham semua dan mereka tidak melakukan itu. Tapi yang ada justru paman saya. Ya, paman saya, adiknya bapak justru yang melakukan proses yang seperti itu sudah. Yang jelas bukan saya dan bukan kakak-kakak saya. Paman saya yang melakukan itu, ya itu urusan dia Pak. Artinya kita berusaha dalam hal ini. Apalagi saya Pak ya, menjawab seperti ini berat. Kalau saya katakan boleh Pak, saya akan menanggung dosa itu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Di dalam kita menyampaikan pesan-pesan keagamaan seperti ini, itu ya halal harus kita katakan halal, haram harus kita katakan haram. Karena kalau sampai kita menyampaikan itu misalnya hukumnya haram kita katakan boleh, berarti apa? Jariyatun su, saya sedang mewarisi dosa, mewariskan dosa atau mengajarkan sebuah dosa yang dosa itu nanti akan mengalir kepada saya. Maka saya katakan kalau untuk hukum urusan halal dan haram ya, untuk urusan dalam urusan agama ini apa yang sudah dikatakan Allah dan Rasulnya kita tidak akan tutup-tutupi. Nah tentunya dalam hal ini di masyarakat Pak ya, semuanya butuh proses. Saya sampaikan begini bukan berarti langsung, mohon maaf ya, langsung ke kuburan, langsung bawa bogem apa itu, bongkari, waduh ini gara-gara ngopi ini. Seperti ini tidak Pak. Saya pun sampai hari ini kuburan bapak saya dikijing oleh paman saya biarkan. Karena apa ya? Saya menghormati keputusan paman saya. Wes kadung, mau gimana lagi? Ya. Kalau toh saya misalnya bongkar gimana lagi, malah jadi permasalahan nanti, permasalahan panjang. Tapi yang jelas ketika kita sudah paham, oh ternyata seperti itu sudah. Bagaimana kita untuk keluarga kita tidak melakukan yang seperti itu. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, kita apa tadi? Sholat ya. Ingat tadi Pak ya, ingat mantan itu Pak ya. Ingat kok kayaknya janda di sana cantik. Allahu Akbar. Kenapa? Memang di saat adzan berkumandang itu setan itu kabur Pak. Kabur sambil tadi katakan sambil kentut sekencang-kencangnya supaya mereka tidak mendengar seruan adzan itu. Ketika adzan selesai mereka balik lagi ke masjid goda kita. Ketika iqamat kabur lagi. Qomat selesai datang lagi. Pekerjaannya apa? Setan yang mengganggu itu namanya setan khonzab. Setan tadi akan berkata di telinga kita. Setan itu godaannya itu cuma bisikan sebenarnya. Bisikan halus tapi terus. Bisikannya gimana? Uzkur kaza malam yazkur. Ingat ini, ingat itu, ingat ini, ingat itu. Maka Bapak benar. Yang pas nggak sholat, nggak kepikiran hutang kok. Pas sholat kepikiran hutang. Masih mending mikirin hutang. Ingat utang ya. Ya, kalau ingat mantan yang 10 itu Pak, waduh, semakin kan. Maka hari ini Pak, untuk khusyuk ini sesuatu yang berat. Bahkan sahabat Nabi yang bernama Sa'ad bin Aus itu menjelaskan ilmu yang pertama kali yang Allah akan angkat dari muka bumi itu adalah ilmu khusyuk, sehingga kamu akan dapati orang-orang yang sholat di masjid jami, badan mereka di masjid tapi hati dan pikiran mereka di luar masjid. Memang aneh, orang nggak sholat tuh nggak kepikiran macam-macam, kok pas sholat? Ya karena memang ada setannya. Maka ketika sholat kalau bisa, Pak Panut nggak apa-apa ngerokok Pak. Kalau berani. Kayaknya sudah kecut-kecut gitu. Aduh, mati aku. Salah posisi. Santai aja. Mau geser kok ketahuan. Ya, jadi begitulah masalah.
tadi ya, mengingat salat. Masih ada waktu? Oke, masih. Ya, silakan. Nah, ini senior. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ini saya mau nanya terkait masalah dosa-dosa besar. Dosa besar itu yang pertama yang pernah saya baca, berbuat syirik. Yang kedua, durhaka kepada orang tua. Yang ketiga, memberikan kesaksian palsu. Kalau kita melihat di TV, di berita-berita itu kan banyak orang berani memberikan kesaksian palsu. Itu ancaman hukumannya oleh Allah Subhanahu wa taala seseorang yang jelas-jelas memberikan kesaksian palsu itu bagaimana, Ustaz? Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke Pak Harto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum seru ya Pak, saya belum nanya ini. Jadi gini Pak, setan tadi ya Pak dibahas, setan itu menghiasi manusia, baik laki-laki ataupun perempuan. Ketika Nabi Adam dihiasi, dia tidak tergoda Pak. Ketika Siti Hawa dihiasi, dia tergoda. Yang menjadi pertanyaan saya Pak, dalam buku Talbilis Iblis itu saya belum mengetahui benar perangkat iblis. Tapi di situ yang menjadi pertanyaan saya gini, setan itu nempatnya di mana Pak mengganggu manusia? Pak, setan itu nempatnya di mana? Karena jitu banget itu Pak, banyak yang tergelincir, apalagi Ustadz Kiai banyak juga. Ya, ini yang pertama. Tempatnya di mana Pak? Yang kedua Pak, tadi Ustadz Faiz bilang gini, seseorang itu mati dalam prolog pembukaan. Mati tergantung dia kebiasaan perbuatannya. Ada sebuah hadis Nabi Muhammad menjelaskan di sisi lain orang itu tergantung kepada takdirnya ya Pak. Ada orang yang beramal baik, namun ketentuan takdir menentukan dia ketika akhir hayatnya beramal amalan ahli neraka. Sebaliknya begitu juga, orang yang berbuat amalan neraka ketika dia akhir hayatnya dia beramal ahli surga. Dengan takdir ini yang menjadi pertanyaan saya supaya bisa apa Pak sinkronisasi supaya baik, tolong jelaskan ya Pak ini. Yang terakhir gini Pak, yang terakhir ya, jadi ya udah kita hentikan aja. Ya ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak Pak, tak catat semua Pak. Besok lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, tentang kesaksian palsu ini merupakan salah satu kebiasaan atau sifatnya orang-orang munafik. Jadi orang munafik itu punya 4 sifat kata Nabi. Arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan. Ada 4 sifat yang jika dilakukan keempat-empatnya maka kalian akan menjadi seorang munafik yang tulen, paten, murni. Pertama, idza hadasa kadzab. Kalau ngomong pasti berdusta atau bohong. Yang kedua, wa idza tumina khan. Kalau diberi amanah dia berkhianat. Ini ada Pak Kades Nopen ini. Dari ngopi ini, awas Pak. Nanti kita ngobrol 4 mata Pak. Wa idza ahada ghadar. Kalau dia berjanji dia mengingkari, tidak menepati janji itu. Kemudian yang keempat, wa idza khasama fajar. Kalau dia berselisih, ya, dia punya masalah Pak, itu dibesar-besarkan itu. Jadi sampai kayak mau berantem, kayak mau perang dan sebagainya. Itu 4 sifat orang munafik. Nah, bagaimana hukumnya orang-orang seperti ini? Fa inna laknatallahi 'alal kadhib. Sesungguhnya laknat Allah itu Allah berikan kepada orang-orang yang berdusta. Itu. Nanti kita bahas lagi lah ya, karena waktunya sangat pendek. Tadi terkait masalah Pak. Betul.
Iya. Waalaikumsalam. Ya, ya. Terkait setan itu tempatnya di mana? Jadi setan itu mengikuti kita dalam segala aktivitas, Pak. Ketika kita mau masuk rumah, maka di belakang kita itu ada setan, ada malaikat. Setan akan berucap, ya, kamu jangan baca doa, kamu jangan baca doa. Itu namanya setan dasim, yang tugasnya menggoda kita supaya kita lupa baca doa. Nah, ketika kita masuk ke rumah tidak baca doa, maka setan ikut masuk ke dalam rumah kita. Dengan senang gembira dia mengucapkan, hore malam hari ini dapat penginapan gratis. Kemudian kita menuju tempat makan, nggak baca bismillah lagi, maka setan itu tinggalnya di atap-atap rumah kita itu. Dia akan turun dan dia akan berucap, hore malam hari ini dapat makan malam gratis. Kemudian masuk kamar mandi, nggak baca doa lagi. Karena kamar mandi itu rumahnya mereka, tempat tinggalnya mereka, al-hammam itu. Maka di saat orang nggak baca bismillah, setan itu leluasa untuk melihat aurat-aurat kita di kamar mandi. Bacaan bismillah itu yang menjadi satru, menjadi penutup, satir, ya, pandangan mereka ke aurat kita, Pak. Bapak Ibu bisa bayangkan ya, kalau orang itu nggak ikut kajian, nggak pernah baca doa masuk kamar mandi, berarti itu apa? Di kamar mandi itu setan itu leluasa, Bang. Ngapain, Bang? Merekam video itu, Bang. Benar itu, Pak. Allahu Akbar itu ya. Tapi alhamdulillah kalau yang ikut kajian sudahlah itu. Kemudian setelah itu sudah dari kamar mandi, ya, karena malam Jumat gitu ya, ada pekerjaan rumah misalnya, Pak, ya. Ternyata nggak baca doa, maka Allah berfirman, wasyarikum fi anwali wal aulad. Setan itu berserikat terhadap kalian dalam urusan harta dan anak. Nah, saat itu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau setan berserikat dalam urusan harta kami paham. Setan menggoda kita supaya curang dalam timbangan, supaya kita mengadakan akad-akad yang haram dan sebagainya. Tapi kalau setan berserikat dalam urusan anak itu bagaimana? Ini Pak Harto, dengerin ini. Ternyata Nabi menjelaskan, di saat seorang suami mendatangi istrinya dan tidak membaca doa, maka setan ikut nimbrung dalam proses itu. Nauzubillah. Nah, maka hati-hati, Pak, dalam proses penciptaan anak. Itu jangan main-main. Yang belum hafal doa jangan nikah. Harus hafal doa dulu. Ini kalau ada yang bujangan itu. Baik, tadi yang kedua terkait seseorang itu meninggal sesuai dengan kebiasaannya. Memang, ya, Nabi juga menjelaskan seperti itu. Tadi kita sudah jelaskan panjang lebar. Tapi ada memang hadis yang lain yang menjelaskan, wa inna rajula la ya'mal bi amal ahli jannah. Ada seseorang itu yang dia mengerjakan amalan penghuni surga. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha ila dhir. Bahkan antara dirinya dengan surga itu hanya terpaut satu hasta. Satu hasta. Ada yang menjelaskan cukup dengan satu amal kebaikan orang itu sudah masuk surga sebenarnya. Tapi apa? Fayasbiqu alaihi kitab. Akan tapi ketetapan Allah mendahulinya. Faya'mal bi amali ahli nar. Di akhir-akhir kehidupannya dia mengerjakan amalan penghuni neraka. Fayadkhuluha. Kemudian dia masuk ke dalam neraka jahanam. Inilah orang-orang yang dikatakan su'ul khotimah. Akhir kehidupannya nggak baik, Pak. Kecilnya anak kiai, mudanya juga di pesantren, tuanya juga sudah bagus. Berapa bulan sebelum meninggal dunia murtad, Pak. Nauzubillah. Adakah? Ada. Kiai murtad ada. Yang pulang haji murtad ada. Coba bayangkan, namanya keren, Muhammad coba. Ya, kenapa? Karena memang dirinya bisa jadi, Pak, ya, tidak memiliki keimanan. Hari ini kan fitnahnya luar biasa, Pak. Fitnah yang paling dasar tahu, Pak? Sebagaimana disampaikan oleh Nabi, badir bil amal, bersegeralah untuk beramal kebajikan. Kenapa? Fitanan kakito ilaili muslim, karena kalian itu akan dihadapkan dengan fitnah-fitnah yang dasarnya seperti potongan malam yang gelap gulita.
yusbihu rajulu mu'minan, yang menjadikan seorang mukmin di pagi hari itu masih mukmin ya, sore hari sudah kafir. Ada yang sorenya masih mukmin, pagi hari sudah kafir. Kenapa? Ya bi'udinahu bi'aradi dunia, karena dia menjual agamanya, menjual keyakinannya ditukar dengan dunia. Bisa karena memang ekonominya lemah, bisa karena dia ingin mendapatkan sebuah kedudukan sehingga dia menjual agama dan keyakinannya. Ini menjadi permasalahan tersendiri, yaitu orang-orang yang meninggalnya dalam keadaan su'ul khotimah. Tapi sebaliknya yang terakhir, ada seseorang itu di kehidupan itu apa? Layak amal bi amal ahli nar, dia itu mengerjakan amal penghuni neraka. Kita teringat ya, seorang yang membunuh 99 orang itu kan mengerjakan amal penghuni neraka. Bahkan antara diri dengan neraka cukup satu hasta, terpaut satu hasta saja. Tapi di akhir-akhir kehidupannya dia mengerjakan amalan penghuni surga. Kemudian Allah masukkan ke dalam surga. Orang tadi bertaubat, kemudian ditunjukkan kalau kamu taubat pergilah ke kampung itu, berangkatlah dia. Di tengah perjalanan beliau ini meninggal dunia. Malaikat rahmat sama malaikat azab itu berdebat itu, ini hakku, ini hakku. Kemudian Allah mengutus malaikat yang menjadi hakim. Ukurlah ke kampung mana yang dekat, maka itulah haknya. Setelah diukur Pak, ternyata seseorang tadi itu ketika mau meninggal, dalam riwayat itu dia busungkan ini apa? Dadanya. Singgahnya ukuran itu lebih dekat kepada desa yang dituju. Ada lagi yang menjelaskan Allah geser itu sebanyak 1 jengkal itu untuk lebih dekat kepada desa yang dituju. Kemudian Allah ampuni karena ketulusan taubatnya dan Allah masukkan ke dalam surga. Nah, inilah rahmat Allah, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan kita yang ada di sini, ya, ini ngopi ini sebuah komunitas, kita tidak ya berafiliasi kepada partai politik, tidak ada kepentingan-kepentingan yang macam-macam. Kita sepakat di ngopi ini hanya untuk silaturahmi, dan memang ada kegiatan-kegiatan sosial dan yayasan yang kita buat untuk menaungi ngopi namanya Yamil Pak, Yayasan Ahya Madani Lampung. Ini salah satu yayasan yang kita miliki. Ada 3 yayasan yang lain, ada Insan Madani itu Baitul Quran juga yayasan kita juga. Ya, ini yang lahir lebih dulu saja intinya. Kalau Insan Madani itu lebih dulu, dan alhamdulillah sudah bisa melahirkan pondok pesantren Khadijah yang ada di Negeri Sakti. Itu pondok kita Pak. Maka kalau ada anak lulusan SD, lulusan SMP, ya, bisa daftarkan ke kita. Kalau masalah biaya bagaimana, silahkan ngadap ketua yayasan Pak Ahdi Mardianto. Gitu ya. Kalau masalah Ustadz kayaknya keberatan kalau dana SPP seperti itu, silahkan ngadap ke Pak Ketua Yayasan, biar Ketua Yayasan ngadap saya nanti. Ya nggak apa-apa, nanggung nggak? Nah, alhamdulillah juga kita lahir yayasan yang kedua, namanya Yayasan An-Nur Madani. Ada Madani itu milik kita Pak, namanya Madani Group kita ini Pak. Itu alhamdulillah kita tahun ini sudah membuka SMP Putra, pondok pesantren Tahfidz Putra untuk SMP. Kalau Khadijah tadi sudah tahun kelima SMA-nya, SMP-nya tahun pertama. Kalau untuk An-Nur ini tahun pertama, ya, letaknya di Sukarami 2 dekat perumahan Citra Garden. Nah, yang ketiga ini Ahyar Madani ini Pak. Ini ngopi, ini yang membawai ngopi, menaungi ngopi. Dan untuk Ahyar Madani ini kita beri amanah untuk membangun SDIT. Nah, untuk hari ini dana sudah mulai terkumpul. Meskipun saya bilang ke ketua yayasannya Pak Ahdi, jangan mulai dulu. Saya tak finishing gedung Khadijah yang ada di Negeri Sakti dulu, karena nanti saya tambah mumet lagi mikirnya. Jadi biar satu persatu selesai. Mudah-mudahan nanti dari SD, SMP, SMA, putra putri kita sudah punya semuanya. Dan alhamdulillah dalam perjalanannya kita juga punya ya BMT, bukan bank modal tipis Pak ya, hakikatnya juga begitu sih. Jadi BMT, jadi kepada warga ngopi yang mau beli motor, beli mobil, karena kemarin baru beli mobil ya,
pembiayaan mobil ya, atau HP dan sebagainya. Karena kita di mana-mana, ayo tinggalkan riba, jangan pinjam lagi ke tempat itu dan sebagainya. Ustadz, solusinya mana kalau kami ini? Nah, sekarang kita sudah 2 tahun kita sudah dirikan BMT. Jadi yang mau beli HP, laptop macam-macam bisa ke kantor kami atau lewat yayasan atau lewat ketua ngopi yang ada, nanti bisa ditembuskan ke pengurus BMT. Insya Allah namanya BMT Barokah Madani. Nah, itu Madani semua. Insya Allah sudah tercover segala hal-hal yang ada, dan mudah-mudahan kedepannya kita bisa bersinergi Pak ya di sini. Nanti untuk di daerah sini, ini wilayahnya di bawah wilayah penguasa Margodadi, Makassar, Margodadi, Komando dan sekitar. Untuk ngopi ini 1 chapter, nanti ada di Jakarta, Jatimulyo, Karanganyar dan sekitar. Ada Wehui, ya, ada Wei Halim, ada Bandung, Bandar Lampung, Ujung itu di Kemiling. Alhamdulillah kita punya kawan yang dari sini yang mau ikut terus-terusan. Ini luar biasa nih Pak. Ada yang dari Kedamaian ini ya, hadir. Nah, dari Natar, Ujung juga datang. Alhamdulillah. Saya sendiri Pak dari Wehui Pak datang ke sini Pak. Alhamdulillah. Kalau ustaznya sering datang ke sini, Bapak nggak ikut ke sono-sono itu, kebangetan. Allah a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustadz Faiz Ibrahim. Informasi